Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah memasuki dalam sejarah peminatan ini ke bab 3, yaitu tentang penelitian dan penulisan sejarah. Kenapa ini sangat penting dalam pembahasannya? Karena yang mengungkapkan sejarah itu tidak hanya mesti kalau bahasanya itu adalah ujar orang, ujar buahnya, ujar kai, ujar ini, ujar dato. Karena kalau kita berpedoman seperti itu, pasti harus kita, ya minimal harus ada bukti otentiknya. Bukti otentiknya itu dari mana? Bisa dari penelitian sejarahnya langsung ataupun dari catatan-catatan yang pernah ditulis oleh orang-orang. Oke, di bab 3 kali ini di halaman 49, 50, 51, 52, 53 sampai 5 berapa ini lah? Sampai 55 kita akan membahasnya secara sedikit aja. Karena ini sudah jam, ya Allah, hampir jam 2 pagi. Maaflah, aku belum tidur aku ini tahu. Oke. Bab 3 tentang penelitian dan penulisan sejarah, yaitu terdiri dari dua pembahasan. Yang pertama adalah membahas tentang sumber sejarah, yang kedua tentang penelitian sejarah. Yang pertama adalah tentang jenis sumber sejarah. Sumber sejarah adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sejarah dianggap sebagai nyawa. Sumber sejarah itu bagaikan nyawa untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Sejarah ada karena rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah. Jadi ibaratnya tuh, kenapa orang-orang yang dulu tuh bisa mengungkapkan sesuatu seperti adanya kerajaan Kutai? Karena adanya sumber sejarah. Buktinya dari mana? Ya dari tulisan yang dari prasasti itu. Terus dari kerajaan-kerajaan lain kok bisa jadi diungkapkan? Karena ada yang tertulis, baik yang ditulis oleh para penjelajah ataupun para pedagang-pedagang asing ataupun dari penggawa-penggawa kerajaannya langsung. Sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya dan sumber sejarah berdasarkan penyampaiannya. Ingatlah, kalau bentuk itu kan bentuk nyatanya, baik itu dari tulisan ataupun dari prasasti atau yang lainnya. Nah, kalau penyampaian itu bisa berarti dari itu kendaraan jam 2, kenapa lah jadi ramai. Sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaian itu bisa bisa diambil dari, ya, oral sejarah ataupun yang menyampaikan, yang berkisah, bisa juga itu. Oke, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kalau di buku itu ada di halaman 51. Klasifikasi ya sama aja Bang juga lah. Oke, yang pertama adalah sumber tertulis. Keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ya jelas, yang dimaksud dari sumber tertulis itu ada banyak, ada yang dari laporan-laporan ataupun notulen rapat ataupun surat-surat keluar, surat kabar, catatan pribadi gitu. Nah, di sini ada kenapa kayak misalkan laporan-laporan ataupun notulen rapat. Jadi kan kalau dalam organisasi itu, baik di OSIS ataupun MPK ataupun yang lain, kan untuk mengetahui hasil rapat kan harus dicatat dan disimpan tuh jangan sampai 1 tahun setelah kepengurusan dibuang, jangan sampai kayak itu. Yang kepengurusan selanjutnya itu harus membaca hasil rapat tahun semalam. Jadi kan misalkan kayak tahun semalam itu mengenai tentang
pembentuk kendaraan lagi apa ya, pelaksanaan perpisahan yang pada tahun 2019 itu kan ada si rapatnya dan evaluasinya. Nah, evaluasinya itu adalah hasil dari catatan. Jadi kita kadang-kala ya kalau kata kata si senior tuh, kalau bahari itu kayak ini ya. Ya kata-katanya adalah di catatannya dulu nang plus minusnya atau nang yang perlu diperbaiki itu apa kayak itu. Nah, kalau ada ya omong besar gitu. Sama halnya kalau kalian mengikuti keorganisasian OSIS ataupun organisasi yang di lain. Kalaunya kalaunya ada yang mengatakan senior kalian dulu yang mengatakan bahari itu kayak ini aja. Loh, kalau sudah kayak ini kan harusnya diperbaiki jadi kayak ini. Nah, di nanjarnya tuh adalah dulu dicatatnya. Kalau kadada itu bisa membuktikannya tuh omong besar aja kayak itu. Nah, jam 2 ya Allah aku nagurik. Itu maksudnya. Itu adalah sumber tertulis. Jadi bisa dikatakan sumber tertulis itu penting karena kita tidak termakan hoak. Ada yang ditulis dan ada yang mengetahui. Biasanya kan dalam hasil dari rapat tuh yang mengetahui ketua pelaksananya kah atau ketua osisnya kah yang memimpin rapat gitu. Harus ada hasilnya dan itu pun harus disimpan dan dalam 1 tahun kepengurusan tuh harus diunjuk ke pengurusan selanjutnya. Jadi kepengurusan selanjutnya tuh bisa membaca yang kurangnya apa, lalu yang bisa diperbaiki itu apa. Nah, itu maksudnya. Oke, yang kedua adalah sumber lisan. Informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Kalau sumber lisan itu, metode untuk mendapatkan sumber lisan disebut dengan sejarah lisan atau oral history. Jadi ada plus minusnya antara sumber tertulis sama sumber lisan. Kalau sumber tertulis itu otomatis pernah dilaksanakan orang, tapi bisa dibuktikan konkretannya. Jadi sudah terlaksana ujar-ujar, tapi bukti yang tertulisnya ada dan diketahui oleh orang yang menulis atau yang mengetahui pimpinannya. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau sumber lisan tuh emang keuntungannya itu adalah biasanya lebih rinci dalam arti kisah-kisah bahari itu detail dalam arti kada sampai kisah pemimpinnya Bahera di mana dikisahkannya aja juga, tapi itu plusnya. Kalau minusnya adalah tapi tidak dibuktikan dengan bukti otentiknya yang sumber tertulis itunya. Itu maksudnya. Jadi ada plus minusnya lah. Ingatlah, ini yang sumber tertulis tadi plusnya itu adalah keotentikan untuk fakta sejarahnya tuh emang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kalau minusnya adalah itu bisa juga dipalsukan, tapi untuk pemalsuannya itu sangat sedikit dan kalau pemalsuan tuh bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beda kalau dan juga minus dari sumber tertulis itu biasanya tidak serinci dari sumber lisan. Biasanya yang ditulis itu cuma yang penting-pentingnya aja kayak itu. Kadang sampai nang habis tang hari ya kayak ini asar kayak ini maghrib kayak ini. Itu biasanya di lisan. Kalau tertulis ya yang penting-pentingnya aja itu. Ya, semoga kalian pahamin lah. Oke. Yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber itu
Pertama adalah sumber benda, menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Sumber benda dapat berupa bangunan, fosil, atau patung. Ini jelas lah kalau benda itu yang bentuk nyatanya, yang kayak bangunan, fosil, patung, bentuk arca dan lain-lain itu. Nah, sumber visual, sumber yang berupa gambar, berupa foto, sketsa, ornamen, atau lukisan. Ini jelas lah, sangat jelas. Kalau visual tuh kayak dilihat tapi tidak bisa merasakan. Ini ada plus minusnya, nanti kita bahas satu-satu. Oke, yang ketiga adalah sumber audio visual. Sumber berupa suara dan gambar, berupa film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah, dan video dokumentasi. Oke, jadi yang pertama sumber benda, itu berupa bangunan. Bangunan tuh bisa berupa reruntuhan istana atau kuil itu. Kalau fosil ya jelas kayak masa prasejarah itu kan nggak mungkin kita mengetahui sejarah purba karena kalau kita mau wawancarai mereka langsung ya kada bisa, ya mau kada mau dari fosil kayak itu. Kalau patung itu identik berupa, kalau masuk sebuah peradaban, ingatlah kalau masuk ke sebuah peradaban tuh, kalau rakyatnya makmur, terus keamanan terjaga, politiknya seimbang, ekonominya sejahtera, pasti masyarakatnya tuh berpikir untuk lebih kreatif lagi. Salah satunya adalah ke pembuatan patung untuk mengekspresikan diri, ataupun yang pada masa itu rajanya tuh baikan benar ya, pasti kalau Sidin meninggal atau rajanya tuh meninggal, pasti dibuatlah ukiran patung yang sedemikian rupa dan menggambarkan sesuatu yang pada masa beliau itu ada, tuh maksudnya ya. Semoga ini paham lah di sumber benda. Oke, yang kedua adalah sumber visual. Sumber visual berupa gambar, berupa apa sih nih, foto, sketsa, ornamen, atau lukisan. Jadi ya kurang lebih aja sama dengan di sumber benda, tapi kalau visual itu kayak misalkan gambar, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu kan emang dilukis, bukan dilukis secara langsung, tapi diingat oleh orang seniman, kayak apa rasanya pada saat itu melihat langsung secara apa ya ngarannya tuh lah, penangkap. Pada masa itu kan emang tidak ada foto dalam arti apa ya bahasanya tuh, tidak ada nang merekam yang kejadian penangkapan Pangeran Diponegoro, tapi kan masih diingat. Nah, kayak apa cara mengekspresikan atau supaya kenangan itu sampai ke zamannya itu diingat, lalu dari lukisan gitu maksudnya. Jadi kan orang-orang tahu bahwasanya dilihat dari lukisan itu bisa mengekspresikan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat tertentu ataupun Belanda pada saat itu terjadi pada waktu penangkapan si Pangeran Diponegoro. Ini tidak ada fotonya lah. Padahal di fotonya tuh dalam ekspresinya si Belanda itu merasa senang itu, karena kan menangkap aja, kata Belanda itu pemberontak, tetapi pemberontak kalaunya sudah menangkap pemberontak nomor 1 di tanah Jawa, pasti diangkat pangkatnya naik. Nah itu jadi ekspresinya tuh pada saat itu lagi dan pada di foto-foto nang buan rakyatnya itu pun bukan malah senang, ataupun ada yang sedih juga, tapi ya diam aja kayak itu. Karena kan kalau melawan kan pasti ditangkap juga, pasti kayak ikut memberontak. Kalau ikut merasa sedih, kayaknya ini
kawanannya pernah kan bingung itu pada masa itu maksudnya. Ya semoga kalian paham lah visual dan foto itu. Kawan juga foto-foto jepretan biasa tuh ada juga. Foto nang kamera ganal tuh. Oke, yang ketiga adalah sumber audio visual. Sumber berupa suara dan gambar, yaitu film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah dan video dokumentasi. Itu di halaman mana sih? Tidak ada lah. Oke. Oke, dalam sumber sejarah berdasarkan bentuknya ini ada plus minusnya juga. Oke, yang pertama sumber sejarah untuk sumber benda. Kalau plus minusnya tuh kalau plusnya adalah emang ada kenyataannya bahwasanya yang berupa benda-benda dan reruntuhan tuh kalau misalnya kita jalan atau menggali di Kalimantan nggak ada Pang. Kalau di Jawa Timur tuh kalau menggali tanah ataupun apapun itu di pekarangan sawah, kalaunya ada tetamu batu bata di dalam tanah dan ada lagi batu tanah dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah sumber sejarah, itu berupa reruntuhan bangunan atau berupa reruntuhan candi. Itu plusnya karena bendanya tuh ada. Minusnya itu sulit mengungkapkan apa yang kayak reruntuhan batu tuh ini dahulu tuh tempat apa gerang itu. Nah, apakah ini tempat yang kerajaan ibu kota kerajaannya kah, ataupun cuma tempat kuil kah, ataupun cuma tempat tinggal masyarakat umum biasa aja, ataupun cuma tempat pemujaan biasa aja kah? Kan itu perlu waktu juga. Itu maksudnya dari sumber sejarah. Sama dengan fosil, tetamu kerangka ini ya kerangka kerangka manusia purba, siapa tahu hanya mati aja nih kayak itu. Kalau sumber benda tuh kalau mengungkapkan tuh perlu penelitian lebih lanjut, yaitu bisa menggunakan bahan kimia yang bisa mengungkapkan berapa umur dari sebuah benda. Jadi ada teknik tersendiri lah menggunakan lab dan bahasanya tuh mencek karbonnya di benda itu sudah berapa tahun mulai dari dibuat, itu ketahuan. Terus sumber benda lah. Oke, yang kedua adalah sumber visual. Sumber visual itu ada plus minusnya juga, beda-beda. Kalau visual itu kita ambil foto, gambar, lukisan ataupun foto. Yang pertama adalah bisa jadi kayak foto yang aku kan ada contohnya panglah di sini. Foto kita ambil lukisan Manohara aja. Aduh, apa yuk, Mona Lisa. Nah, lukisan Mona Lisa yang diolah oleh Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu kan tidak hanya seorang seniman, tapi kan dia kan seorang filsuf juga. Terus dia kan juga sebagai peneliti, seorang ilmuwan juga kan. Kenapa si Leonardo da Vinci ini menggambar ataupun melukis perempuan yang tekniknya itu terlalu rumit, tapi menggambarkan ini senyum kah atau biasa aja. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk sumber visual itu bisa itu dalam lukisan lah, bisa jadi ini berupa teka-teki ataupun kode, ataupun cuma yang dibuat kan bisa aja kayak foto keluarga
foto keluarga pot, coba aja kena cari di internet itu foto keluarga kekaisaran Tsar 2 kan Tsar 3 ya, sebelum dieksekusi orang tuh. Itu kan sebelum beberapa tahun, beberapa bulan sebelum dibunuhi berataan, kok bisa jadi tenang-tenang aja kayak itu maksudnya. Jadi ada plusnya itu bisa menggambarkan masa lalu, bisa lebih detail, tapi penerjemahannya itu sedikit lebih rumit daripada untuk sumber benda. Kalau sumber benda tuh tahunnya sudah dapat, untuk penjelasannya ada, tapi kalau sumber visual itu bisa multitafsir istilahnya itu sumber visual. Yang ketiga adalah sumber audio visual. Nah, sumber suara dan gambar itu kayak video-video itu macam-macam plus minusnya, tapi kebanyakan plusnya. Kayak kalau film dokumenter sejarah itu kan banyak hal yang bahwasanya itu emang terjadi. Dokumenter sejarah tuh biasanya yang diambil adalah pada awal-awal Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itu ada dokumenternya, biasanya yang bertugas yang terjadi peperangan tuh seperti apa gitu. Terus yang sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua tuh ada kejadian apa gitu maksudnya. Terus itu film dokumenter sejarah. Kalau berita mengenai peristiwa bersejarah itu bisa plusnya tuh banyak karena menceritakan lebih detail lagi bahwasanya apa yang setelah terjadi. Kalau kayak misalkan kayak jangan pembantaian sih lah. Kerusuhan tahun 1997 dan 1998 itu kan di berbagai kota di Indonesia kan terjadi kerusuhan rame-rame itu, dan ada beritanya dari berbagai pihak, baik di video kah ataupun dari sumber-sumber berita. Jadi ada banyak lah yang kawa dibahas di situ, lebih banyak karena kalau video dokumentasi itu biasanya lebih rinci. Kayak misalkan video dokumentasi itu videonya perpisahan. Kalau di SMA 6 tuh kan ada video dokumentasi perpisahan pada tahun 2019. Itu kan bisa dilihat tuh bagaimana ramainya perpisahan pada saat itu gitu. Untuk minusnya itu emang tidak ada, bukan berarti ada, sedikit sekali untuk sumber audio visual tuh, tapi cara memahaminya aja lagi, yang cara memahami kalian itu seperti apa. Kalau kurang paham ataupun emang kada ketuju ya kayak itu aja. Kayak itu dalam arti kada tertarik lah itu, dan kurang memahami apa dari isi video tersebut. Itulah. Sumber. Oke, selanjutnya adalah yang tadi, semoga kalian paham lah. Oke, selanjutnya adalah sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaian. Bagaimana klasifikasi sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaian? Oke, biasanya itu ada kategori-kategori tertentu, yang paling utama primer, sekunder, dan tersier. Kan tahu aja yang primer tuh yang paling utama, bahan pokok gitu, sandang pangan papan. Itu dalam kehidupan. Oke, kalau dalam sejarah ada juga. Yang pertama adalah kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah. Jadi kesaksian itu yang
yang ada pada saat itu. Jadi ada lagi nang ujar. Kalau misalnya kayak kerusuhan Banjarmasin Hamuk, Banjarmas kerusuhan Banjarmasin tuh nang, atau Jumat Kelabu lah, Jumat Kelabu 1997. Kalian kalau hendak kalau koler membaca di buku-buku sejarah, kalian tinggal bertakunnya sama orang tua kalian kalaunya orang Banjar asli. Kalau sudah lahir dan besar di sini, tanya aja langsung ke orang tua kalian langsung, kayak apa kejadiannya pada saat itu, terus pian apa aja, apakah empat rusuh kah ataupun empat mengambil barang di mall kah. Nah, itu pamanku pang. Itu pamanku pang. Mengambil AC tapi kada tahu gunanya apa. Terus dapat kulkas juga. Bujuran pamanku dapat kulkas tapi listriknya kada memadai di dalam rumahan. Cuma dijadikan sebagai lemari, kulkas itu sebagai lemari baju, dan ada sampai saat ini. Kampretnya, ya Allah, kok bisa lah. AC itu kan kada tahu, asal rame bener lo orang mau ambil 4 tai juga. Nah, kalau orang tua kalian pada saat itu ngapain? Itu tanya aja langsung itu. Nah, tanya aja langsung, apakah empat rusuh kah ataupun empat 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 demo kah ataupun apakah. Pasti di Banjarmasin tuh, orang tua di Banjarmasin tuh pasti lebih ingatan kuatnya itu masih ada. Dan apakah pian empat kelaparan kah, karena pada saat itu harga naik, tapi duit ya kayak itu aja, ada bertambahan gitu. Oke, itu adalah sumber primer. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Oke, maksud dari sumber sekunder yang tidak kesaksian tapi tidak terlibat langsung adalah bisa dikatakan, kalau kita ambil contoh nang di Banjarmasin Jumat Kelabu, kejadiannya kan di Banjarmasin, terus kalian mewawancarai orang atau politisi yang begana di parlemennya di Jakarta, kan itu berpengaruh juga. Kok bisa kayak itu? Apakah ada pengaruhnya? Ada sih sedikit, tapi kan tidak terlibat langsung. Di sini kan yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, tapi menjadi saksi juga kayak itu. Nah, itu ada aja kayak itu. Tahun kan kerusuhan Jumat Kelabu itu kan mulai dari Banjarmasin dulu, hanya ke dari daerah-daerah dulu, hanya ke Jawa, hanya ke Jakarta itu. Itu ada kesaksiannya itu. Kalau bisa dikatakan, kalau kita ambil dari nang Jumat Kelabu di Banjarmasin itu, nang kesaksian langsung itu nang kayak demonstrasi. Nah, itu. Terus kalau kesaksian tapi tidak terlibat itu bisa warga sekitar tentang kada umpat, tapi memantau aja, coba apalah buat mahasiswa atau ya. Terus pada saat itu buhan mahasiswa, terus paman-paman berjual pentol itu ada kisahnya itu. Dan untung jahan itu kan masuk ke sumber sekunder juga, tapi bukan saksi, tapi terlibat langsung kayak itu. Nah, itu ada aja kayak itu, kada sedikit orang lah. Oke, yang ketiga adalah sumber tersier, berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah. Oke, dari ketiga ini biasanya kalau hendak mengambil contoh tentang peristiwa Jumat Kelabu yang sudah dicetak di buku ataupun yang sudah ditulis di artikel,
artikel internet itu masuk ke sumber tersier. Kalau hendak terlibat langsung, kayak yang menjadi mahasiswa, nah di sini kan kesaksian langsung. Yang menjadi yang demo pada saat itu mahasiswanya itu siapa-siapa aja itu. Kalau di SMA 6 itu ada beberapa guru yang ikut. Aku ingat masih. Aku tahu orangnya. Kalau kayaknya tahu nih ya, kayak ibu siapa ya aja tahu. Terus kalau yang sekunder tadi ya tidak ikut demonstrasi tapi menjadi bahasanya penonton itu, menjadi penonton. Nah kalau tersier itu adalah hasil kumpulan dari saksi langsung dan yang terlibatnya, dan yang jadi dan saksi pelakunya dan yang jadi saksi yang membantu dan menjadi sebuah buku itu ataupun menjadi artikel. Nah, kalau di sini kan contohnya itu adalah perjanjian Chianti. Ini kan yang menjadi sumber tersiernya kan ini ada, dan bukti-buktinya tuh pun dari beberapa yang ditandatangani oleh para sultan dan disimpan. Yang biasanya ada tiga sama yang aku tahu itulah perjanjian Chianti itu disalin, itu yang disimpan oleh pihak Belanda, pihak Belanda. Terus yang kedua oleh Kesultanan Yogyakarta sama Kesultanan Yogyakarta, apalagi ya kadang ganti itu. Oke, kalau ada pahamnya ini tadi yang ada manusianya yang di warga sekitar, lalu yang dua ini digabung menjadi ini. Oke, semoga kalian paham lah. Selanjutnya adalah fakta sejarah. Kalau fakta sejarah itu emang ada bentuk-bentuknya, tapi ada tersendiri ataupun ada strukturnya tersendiri berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah fakta keras, adalah kebenarannya sudah diterima secara umum, artinya kadang-kala dibantah lagi dan banyak saksinya dan ditulis, dan biasanya itu ditulis oleh orang-orang sejarawan ataupun yang ditulis di buku-buku, di surat kabar, terus saksinya sudah banyak melihat secara langsung. Nah itu menjadi fakta keras. Contohnya apa ya, kayak pembantaian gerakan 30 September PKI itu ditambahi PKI kah, salah bukan aja situ. Oke, yang kedua adalah fakta lunak, kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Nah kalau fakta keras tadi kan yang kebenarannya emang terjadinya gerakan 30 September. Nah kalau fakta lunak itu adalah kebenarannya masih terbuka yang untuk diperdebatkan, apakah yang terlibat semua itu adalah PKI secara langsung, atau bisa dikatakan PKI yang bertanggung jawab yang mendalangi itu. Padahal dalam faktanya ataupun yang masih berseleweran sampai buan sejarawan kami itu membacanya tuh bahwasanya banyak yang terlibat, kadang bukan komunis Indonesia aja yang terlibat, tapi banyak yang lain, ada kepentingan yang lain, ada yang mengatakan Soekarno kah yang ikut terlibat, ada Soeharto yang mempunyai Soeharto pada saat itu yang mempunyai namanya tuh kekuasaan penuh, dan ada orang dalam dari Amerika yang mendukung pendanaan, kan ada CIA juga aja. Itu emang faktanya tuh emang ada, dan bukti otentiknya tuh ada dari surat
ada surat telegramnya yang masuk pada saat itu, dan masih banyak diperdebatkan sampai saat ini. Itu fakta lunak lah. Bedakan dengan fakta keras. Kalau fakta keras ya kejadiannya tuh emang pernah terjadi ada. Tapi kalau fakta lunak adalah yang bertanggung jawab tuh siapa. Karena itu. Oke, inferensi. Inferensi itu kalau di buku itu di halaman 55 lah. Inferensi ide sebuah benang merah yang menyembatani antara fakta. Kalau di buku itu kan inferensi merupakan ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta yang satu dan fakta yang lain. Meskipun inferensi ini berlandaskan pada konsideran logis dan mungkin logis itu yang logika dan bisa jadi subjek itu yang awang-awang. Subjek, ide atau gagasan ini dapat dimasukkan dalam kategori fakta, tetapi masih cukup lemah. Hal ini karena inferensi tidak lebih dari suatu pertimbangan logis yang menjelaskan pertalian antara fakta-fakta. Ya kayak yang gerakan 30 September tadi, yang fakta kerasnya tadi kan adalah terjadinya peristiwa tersebut, itu fakta sudah. Emang ada kenyataannya. Terus yang fakta lunak, dalangnya siapa? Ada banyak juga. Banyak, ada dari Soehartonya kah, ada dari CI-nya kah, ada dari komunisnya kah, atau dari Soekarno-nya langsung kah, ataupun dari orang-orang lain. Dari DPR. Nah, apaan sih? Nah, kalau yang inferensi itu ibaratnya yang fakta-fakta lunak tadi dicari benang merahnya. Benang merahnya apakah ada keterkaitan yang dengan pelaku lagi apa tadilah. Aduh, ingat lagi aku. yang bertanggung jawab tadi. Nah, yang bertanggung jawab tadi apakah itu bisa dikaitkan satu sama lain? Kalau dalam benang merahnya ada, tapi tidak bisa dijadikan sebagai faktanya langsung ataupun fakta kerasnya, karena itu pertimbangan logisnya tuh banyak. Salah satunya adalah siapa tahu itu penjelasan politisnya ada. Itu politis itu dalam artian yang berkepentingan siapa di sana. Oke. Terus opini adalah pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Ibaratnya kalau opini itu kan pendapat yang hendak seorang aja kayak itu. Kada hendak mendengarkan opini lain. Pokoknya apa yang ia katakan bujur, dan nang pendapat lain yang kada didengar itu. Ya itu DPR tadi, Kang Miut. Apaan sih ini? Terus kalau kita ambil dari gerakan 30 September tadi, kan fakta kerasnya kan kejadiannya itu benar ada. Fakta lunaknya adalah yang bertanggung jawab siapa, itu belum ditemukan sampai saat ini. Inferensi tadi nang fakta lunak tadi nang masuk ke fakta lunak, nang yang bertanggung jawab itu banyak benar. Apakah itu bisa disambung satu sama lain? Nah, ujung-ujungnya adalah ke opini. Jadi opini itu hasil dari pengamatan yang 3 tadi. Oh, kayaknya ada aja hubungan ini. Padahal kan itu cuma opini aja kayak itu. Nah, itu adalah uniknya dari sejarah, karena sejarah itu bisa diputarbalikan fakta kalaupun ada yang membandingkan ataupun yang bisa membalik punya kekuatan ataupun punya kepentingan di Hancur keyboardnya hancur. itu opini. Jadi ya banyak lah itu sampai wah ini ya. Wah, ini ya. Kalau sekarang itu kan kayak pembunuhan Munir yang seorang aktivis HAM.
siapa yang membunuh kan itu kan ada tahu lagi. Satu rumah lah yang kayak gitu. Oke, itu adalah berdasarkan sifatnya. Terus berdasarkan bentuknya itu ada fakta sosial, ada fakta mental, ada artefak sejarah. Oke, fakta sosial atau social fact adalah menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman dan sistem kemasyarakatannya. Jadi yang kalau yang berdasarkan maksud dari berdasarkan bentuknya itu yang sosial fakta. Musnya, Jadi kan musnya mulu. kita ambil Blok lu main. itu biarlah teman-teman saya tadi lah. Masih merekam nggak? Oh masih. Kalau sosial fakta itu pada saat itu gerakan 30 September itu kan ada guncangan tersendiri untuk masyarakat umum. Terkejut kok bisa-bisanya 7 jenderal itu dibunuh dan dibuang dan mayatnya itu dibuang di sumur itu. Dan terkejut ada yang dan pemerintah dan si buan tentara itu mengatakan yang bertanggung jawab itu adalah orang-orang PKI. Jadi kan orang-orang PKI di desa ada tahu apa-apa ikut terlibat dan ditangkap bujuran sampai Ading Kaiko itu pernah didakwa tanpa pengadilan bahwasanya terlibat. Buktinya dari mana aja? Buktinya adalah pernah menerima bantuan dari PKI, bantuan benih padi itulah, pernah dapat bantuan. Cuma dari situ aja kan biasanya kalau dapat bantuan kan ditanda tangan gitu. Tanda tangan supaya dapat lah kayak itu. Dari bukti itu aja Ading Keiko tuh tertangkap dan baru dibebaskan itu pas masa-masa tahun 90-an lah itu karena pada saat itu emang tidak terbukti bersalah dan ada orang tentara juga lah kayak itu. Dan ngalihai lah pada saat itu atau Ading Kaiko tuh sudah meninggal dan bahwasanya emang sulit pada saat itu dituduh PKI lah kayak itu pada saat itu, padahal kan cuma menerima bantuan aja. Kok bisa-bisanya dituduh kayak itu awal atau apa dan hampir 20 tahun di penjaraan tanpa sidang nggak pulang. Itu tuh jangan membahas dulu. Oke, itu adalah fakta sosial. Terus yang kedua adalah fakta mental, adalah menggambarkan suasana pikiran dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Itu ada di halaman 53. Mana ada lah. Fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan suatu pikiran. Fakta mental berhubungan dengan perilaku atau tindak moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Peristiwa, jadi bisa menentukan gitu. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat mempengaruhi mental kehidupannya. Sama kayak kalau di sini kan contohnya itu adalah peristiwa bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu kan mental orang-orang Jepang tuh langsung down, langsung asalnya semangatnya untuk berperang timbul down. Kalau kita ambil fakta tadi, fakta mentalnya kan keluarga bukan keluarga sih. Kaiko tuh pernah dianggap orang PKI tapi kan pernah ditangkap ya. Yang ditangkap adalah Ading Kaiko. Terus mentalnya adalah ke dalam keluarga kami. Dalam keluarga kami itu sampai saat ini aku tuh
jujur bener nih, aku kan pernah berkisah sama sekali bahwasanya aku nih sebagai dicap sebagai keturunan PKI ya, padahal ya kampretnya orang gibahan bahari itu sampai wah ini masih ada. Anjing lalu. Nah itu mentalnya tuh sampai saat ini sampai masih terasa, meskipun yang menyambat gitu tuh orang-orang nang bahari aja, kalau wah ini cuma bodo amat gitu, Bodo amat. bodo amat gitu. Jadi nang fakta mental tuh mempengaruhi sampai ke anak, bahkan sampai ke cucunya langsung. Untung bisa dibersihkan dengan orang dalam juga pang membersihkannya tuh. Itu pun perlu waktu juga kayak itu. Nah dan pernah, dan tahun 1995 itu pas aku umur 3 bulan itu, keluarga kami itu dapat 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 surat bahwasanya kami ini dapat surat terbebas dari pengaruh PKI. Ada suratnya. Aneh kok ada sih, ya kayak tupang. Aku kalau aku di rumah aku kayakan nih sudah ada suratnya, masih kenang-kenangan, bahkan dilaminating. Aduh, abahku nih kenapa cuma menyimpan itu. Oke, yang ketiga adalah fakta sejarah, itu benda-benda peninggalan masa lampau. Di benda-bendanya tuh emang ada pengaruhnya sedikit tapi tidak terlalu banyak. Yang paling mendasar itu adalah nih fakta sosial sama fakta mentalnya. Oke, sampai sini aja. Oh ya, kalau biasanya kan aku mengasih kalian kalau dapat nilai kan harus memberikan pertanyaan. Nah di sini aku yang memberikan pertanyaan. Apa aku tak harus memberi pertanyaan? Pertanyaannya ya kayak itu aja. Kada ada yang tidak ada pertanyaan kalian itu yang menarik untuk dibahas. Oke. Pertanyaanku adalah, kalau kita ambil slide Oke, dulu. Oke. Kita ambil dari fakta, sumber sejarah. Nah, sumber sejarah. Di sini kan ada sumber sejarah tulisan, tertulis, dan sumber sejarah lisan. Pertanyaanku adalah, seberapa kira-kira menurut kalian itu pentingan fakta yang paling benar itu apakah tulisan sumber tertuliskah atau sumber lisan? Oke, aku ulang pertanyaannya lah. Jadi sumber sejarah itu kan ada dua, sumber tertulis sama sumber lisan. Nah, menurut kalian yang paling penting itu adalah yang tertuliskah atau yang sumber lisan? Yang ditulis oleh wartawan kah kayak itu, atau dari omongan tetangga? Nah ini anggapnya ini dari wartawan, ini dari omongan tetangga. Oke, semoga kalian paham lah pertanyaanku, dan jawab dengan menyebutkan nama dan kelas. Jawab aja jawab aja bukan mutu siapa mampu, kadang bermasalahkan. Lebih panjang lebih bagus. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.